Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Saya Faisya Rizky Harjanti. Di sini akan memberikan sebuah sedikit edukasi seperti yang sudah ada di thumbnail ya bunda-bunda, tentang menangani keterlambatan perkembangan dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Menangani keterlambatan perkembangan anak itu merupakan langkah awal untuk masa depan yang cerah. Nah, setiap anak itu terlahir unik dengan perkembangan yang berbeda-beda. Betul, Bunda? Namun, itu ada kalanya kita menemukan anak yang mengalami keterlambatan perkembangan atau bahkan memiliki kebutuhan khusus. Nah, keterlambatan perkembangan bisa terlihat dari lambatnya kemampuan berbicara, berjalan, ataupun berinteraksi sosial. Nah, seperti itu. Bagaimana sih cara menanganinya? Tenang Bunda, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, pendidik, ataupun masyarakat. Yang pertama, deteksi dini. Perhatikan perkembangan anak sejak dini. Jika ada kekhawatiran, segera konsultasikan dengan tenaga profesional seperti psikologi anak, terapis, atau dokter tumbuh kembang. Setelah itu yang kedua ada intervensi awal. Nah, intervensi sendiri itu bisa diartikan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk membantu atau memperbaiki suatu keadaan. Nah, dalam konteks perkembangan anak, intervensi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung atau memperbaiki perkembangan anak. Nah, semakin cepat dilakukan intervensi, itu akan semakin besar peluang perkembangan anak. Nah, intervensi itu bisa berupa terapi bicara, terapi okupasi. Terapi okupasi ini adalah terapi untuk membantu anak mengembangkan kemampuan motorik, sensorik, dan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk contoh aktivitas terapi okupasinya itu bisa bermain menyusun balok, menggambar atau mewarnai, bermain plastisin atau lilin mainan, terus juga bisa memindahkan benda kecil dengan penjepit ya Bunda. Terus yang terakhir itu bisa juga permainan keseimbangan dan koordinasi. Seperti itu Bunda. Itu adalah contoh aktivitas terapi okupasi. Dan terapi bicara, terapi okupasi, kita sebagai pendidik atau orang tua itu bisa juga menerapkan dengan fisioterapi, tapi itu juga tergantung kebutuhan anaknya ya bunda-bunda. Yang ketiga, kolaborasi orang tua dan pendidik. Guru dan orang tua itu harus bekerja sama mendukung program intervensi di rumah maupun di sekolah. Dukung dengan cinta. Nah, ini yang paling penting Bunda. Berikan dukungan tanpa syarat. Jangan dibandingkan anak dengan anak yang lain. Nah, yang keempat itu ada dukung dengan cinta. Nah, ini yang paling penting Bunda. Berikan anak dukungan tanpa syarat. Terus juga jangan dibandingkan anak dengan anak yang lain. Hargai setiap pencapaiannya. Jadi apapun itu hasilnya dari anak, itu jangan dibanding-bandingkan ya Bunda. Jangan dibandingkan dengan anak yang lain. Anak berkebutuhan khusus itu bukanlah hambatan ya Bunda ya, melainkan anugerah yang mengajarkan kita makna sabar, makna cinta, dan makna perjuangan. Setiap anak itu berhak tumbuh bahagia dan berkembang optimal. Bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak ya bunda-bunda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video edukasi ini ya bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda di rumah bisa menerapkan apa yang sudah saya edukasikan, apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu dan bunda-bunda juga bahagia, keluarga bunda juga bahagia, semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.